Selamat pagi, Bu. Iya, selamat pagi, Nak. Silakan duduk. Ya, Bu. Ada perlu apa nih, Nak, datang ke ruang Iya, BK? Bu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Olivia. Saya dari kelas 12 IPS. Oh, kamu yang ketemu ibu kemarin itu ya yang di Iya, atas? Bu, yang Oh, iya. yang bikin janji untuk bisa konseling pada hari ini. Oh, oke. Tadi lagi pelajaran apa, Nak? Pelajaran sejarah, Bu. Oh, kamu langsung izin ke sini ya? Iya, izin karena saya ingin bisa segera bertemu sama Ibu. Sebelumnya gimana nih kabar kamu hari ini atau yang kemarin-kemarin, Nak? Kabar saya sejauh ini baik, Bu, tapi sebenarnya nggak begitu baik juga sih karena ada beberapa pikiran masalah yang mengganggu pikiran saya. Oh, kamu datang ke ruang BK itu dari niat kamu sendiri atau ada paksaan dari orang lain, Nak? Sudah pasti dari niat saya sendiri, Bu, karena saya merasa tidak ada yang bisa membantu saya gitu selain konseling sama guru BK. Oh, oke. Sebelumnya ini pertama kali atau kamu udah pernah konseling selain sama ibu? Sebelumnya ini baru pertama kali, Bu. Oke, jadi ibu jelasin dulu ya apa itu konseling biar kamu tahu arahnya kemana. Jadi konseling ini merupakan pemberian bantuan oleh ibu sebagai konselor atau guru BK kepada kamu sebagai klien untuk membantu memecahkan masalah yang sedang kamu alami. Itu nah. Iya, Bu, baik, Nah, Bu. sebelum kamu kita cerita lebih lanjut tentang masalah kamu, ibu mau jelasin dulu nih ada beberapa asas yang dianut dalam konseling. Yang pertama itu asas kerahasiaan, yang dimana semua cerita kamu ini nantinya akan terjaga dengan baik oleh ibu, dan ibu akan berusaha untuk tidak memberitahukan semua masalah kamu kepada orang lain. Yang kedua, ada asas keterbukaan. Di sini ibu ingin kamu berperan aktif untuk menceritakan masalah kamu. Kamu terbuka semuanya pada ibu, tidak ada yang ditutup-tutupi agar ibu bisa mengetahui apa saja masalah yang kamu alami. Jadi nggak setengah-setengah gitu, ibu paham tentang masalah kamu. Nah, yang terakhir, yang ketiga, ini kesukarelaan. Seperti yang ibu tanya, kamu terpaksa atau tidak datang ke sini. Jadi asas kesukarelaan itu dimana kamu datang ke ruang BK itu secara sukarela tanpa adanya paksaan dari orang lain. Jadi seperti itu. Nah, apa bisa kamu pahami? Ya, bisa, Bu. Saya paham sekali dan saya datang ke sini juga dengan sukarela tanpa ada paksaan dari siapapun juga. Jadi ada apa nih, Nak, masalah kamu yang ingin kamu ceritakan sama ibu? Ya, Bu, pertama-tama begini, Bu, saya ini kan sekarang udah kelas 12 ya, Bu, ya. Dan sebentar lagi kan sudah pasti saya akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi, yaitu kan kuliah. Nah, sebenarnya sejak sekarang ini saya tuh udah punya pilihan sendiri mengenai jurusan yang nantinya akan saya pilih gitu kan. Karena kan saya udah kelas 12, jadi mau nggak mau saya harus sudah memikirkan jurusan apa yang nanti akan saya pilih dari sejak lama gitu, sehingga nanti saya tidak terlalu pusing lagi gitu dalam memikirkannya. Ya. Nah, kebetulan saya tuh sudah sangat berniat sekali ingin bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi itu dengan jurusan psikologi. Oh iya. Tapi kedua orang tua saya, terutama ayah saya itu tidak mengizinkan, bukan tidak mengizinkan sih, tapi lebih menyarankan untuk ke yang lain gitu. Seperti ke jurusan hukum gitu. Mungkin juga beliau ingin saya meneruskan jejaknya gitu, karena kan beliau karena kan beliau ini lulusan sarjana hukum dan sempat menjadi lawyer gitu, sempat menjadi pengacara. Maka dari itu beliau sangat menginginkan saya bisa mengikuti jejaknya gitu. Itu sih, Bu. Tapi saya tuh ngerasa bahwa ya itu bukan passion saya gitu. Saya memang lebih tertarik gitu sama dunia psikologi gitu, karena saya merasa ya mungkin saya bisa membantu orang-orang gitu yang mungkin sedang dalam ada masalah gitu. Mereka butuh teman cerita, mereka butuh bantuan. Karena saya sendiri juga lebih suka mendengarkan cerita orang gitu. Saya memang jarang bercerita sama orang-orang, tapi saya tuh lebih suka mendengar cerita mereka gitu. Jadi ya gitu, saya tuh rasa bahwa ya itu bukan passion saya gitu, Bu. Dan
tapi ya gitu saya jadi bingung gitu gimana harus menentukannya, gimana harus bisa memberitahukan ke orang tua saya gitu, terutama ayah saya gitu, bahwa ya apa yang dia pilih itu bukan passion saya gitu, itu bukan keinginan saya gitu sih Bu. Tapi nak, apa kamu udah pernah untuk mencoba berbicara kepada ayah dan ibu kamu tentang seperti yang kamu bilang tadi, tentang minat dan mission kamu itu ada di psikologi? Apa kamu udah pernah mencoba untuk bilang kayak kamu kalau kamu itu kurang berminat di hukum? Pernah nggak kamu bilang ke ayah ibu kamu? Sejauh ini sih saya baru bilang sama ibu saya aja gitu, karena saya juga sebenarnya belum ada keberanian gitu untuk ngomong, untuk berbicara langsung sama ayah saya. Saya cuma bilang sama ibu saya bahwa kayak Bu, saya aku ngerasa kayak passionku tuh bukan di hukum gitu. Aku kayak ngerasa nggak bisa gitu untuk bisa untuk bisa fokus gitu ke yang nantinya akan dipelajari gitu kan kalau di jurusan hukum itu. Dan memang ya itu bukan minat saya gitu. Jadi kayak ya sejauh ini saya baru bilang ke ibu saya sih Bu, bahwa kalau misalnya hukum tuh bukan minat saya, melainkan psikologi adalah minat saya. Nah itu Bu, dan saya tuh ngerasa bahwa kayak orang tua saya tuh bener-bener nggak bisa mengerti keinginan saya gitu. Ya contohnya gini kan, saya punya kakak, dan kakak saya tuh ketika dia memilih jurusannya tuh bisa didukung gitu sama orang tua saya. Ya mungkin juga salah satunya karena memang sejalan gitu, karena memang apa yang kakak saya pilih itu memang itu juga gitu yang diinginkan oleh kedua orang tua saya. Tapi kan nggak semuanya itu kan bisa sejalan, nggak semua apa yang keinginan dari anak itu sama gitu sama orang tua. Terutama kayak saya ini kan memang benar-benar jurusan yang saya pilih sama apa yang diinginkan orang tua saya ini kan benar-benar berbeda. Saya tuh ngerasa bahwa kayak orang tua saya tuh kenapa nggak coba untuk bisa mengerti saya gitu, mengerti pilihan saya gitu, bahwa kan gak semuanya itu pilihan mereka itu harus saya terima. Begitu juga kan, karena nanti kan yang ngejalanin itu kan saya gitu. Saya juga nggak mau gitu nantinya kalau saya nanti tiba-tiba bakal berhenti di tengah jalan gitu kan, dalam mengejar pendidikan saya Bu. Jadi setelah ibu mendengar cerita kamu, ibu dapat menyimpulkan kalau kamu ini merasa pilihan kamu itu tidak didukung oleh orang tua kamu. Kamu ngerasa passion kamu itu di psikologi, sedangkan orang tua kamu berusaha untuk mengenalkan kamu ke jurusan hukum karena ayah kamu. Baik, dapat ibu simpulkan kalau masalah kamu itu kamu merasa pilihan kamu tidak didukung oleh orang tua kamu. Kamu pengen jurusan psikologi, sedangkan orang tua kamu maunya kamu dihukum, begitu nak? Betul sekali. Baik, ibu akan membantu kamu dengan teknik restructuring kognitif. Sebelumnya kamu pernah dengar nggak nak tentang teknik ini di pelajaran BK atau di mana gitu? Belum pernah Bu. Oh, belum pernah ya. Jadi ibu akan menjelaskan ya. Teknik restructuring kognitif ini merupakan teknik di mana ibu membantu kamu untuk mengubah pola pikir kamu yang dari yang awalnya negatif menjadi positif. Tadi kan kamu berpikiran negatif bahwa orang tua kamu nih kenapa nggak sejalan dengan pilihan kamu. Kamu merasa orang tua kamu kayak lebih mendukung kakak kamu kan, padahal tidak seperti itu. Hanya beda saja pilihannya dengan kamu. Jadi menurut ibu tidak ada orang tua yang ingin anaknya salah mengambil keputusan. Selagi kamu memiliki orang tua, ayah dan ibu yang bisa menuntun kamu untuk ke jenjang karir kamu. Dan kamu juga bisa nih kalau misalnya tetap di hati kamu tuh tetap nggak mau untuk ke jurusan hukum, kamu bisa bilang dengan baik-baik kepada ayah ibu kamu, ayah ibu kalau saya tidak cocok di jurusan hukum, saya lebih cocok di jurusan psikologi. Kamu jelasin secara detail kenapa alasan kamu merasa cocok di jurusan psikologi, seperti yang tadi kamu jelasin ke ibu kan, kamu lebih suka mendengarkan cerita orang, kamu lebih suka membantu orang yang mungkin mentalnya sedang down atau apa gitu kan nak.
menurut ibu kamu mending bicarain dulu dengan orang tua kamu, dan jangan sesekali berpikiran kalau orang tua kamu nih pilih kasih dengan kamu dan kakak kamu itu. Nah, Iya Bu, baik Bu, nanti mungkin setelah dari sini nanti saya akan coba bicara lagi dengan kedua orang tua saya. Siapa tahu nanti ada dengan keterbukaan saya sama orang tua saya, Betul. mungkin nanti juga akan ada jalan keluar ya. Entah bagaimanapun pasti saya yakin nantinya juga kedua orang tua saya juga bisa memahami saya, dan saya juga bisa memahami apa yang diinginkan oleh orang tua saya. Saya hanya tidak mau nantinya saya itu berhenti di tengah jalan aja Bu, gitu, ketika saya kuliah nanti gitu. ya terus Ya seperti itu Bu, saya cuma berharap ya orang tua saya bisa mendukung dan memahami apa itu yang menjadi minat saya. Oke, Ibu jadi udah ngerti apa yang kamu ceritain semuanya. Dan Ibu mau tanya nih, gimana perasaan kamu setelah Ibu sudah menggunakan teknik restructuring kognitif tadi. Seperti Ibu bilang, teknik ini membantu kamu untuk mengubah pola pikir kamu yang negatif, yang jelek menjadi ke arah yang positif. Iya Bu, setelah tadi saya mendengarkan teknik yang tadi Ibu sudah bilang, saya merasa bahwa ya pikiran saya menjadi lebih terbuka gitu, bahwa ya mungkin memang saya hanya perlu bicara lagi aja dengan orang tua saya gitu. Jadi kita nanti bisa saling memahami gitu, dan itu juga bisa merubah pola pikir saya juga gitu, yang tadinya saya berpikir negatif itu saya jadi bisa lebih terbuka lagi, lebih bisa berpikir positif lagi, bahwa ya saya hanya perlu berbicara aja gitu sama orang tua saya, mendiskusikannya lagi gitu kan. Itu saja sih Bu. Jadi kamu udah ngerti ya kalau kamu ini nggak boleh punya pikiran jelek terhadap orang tua kamu. Makanya ibu membantu kamu dengan teknik ini supaya pola pikir kamu yang jelek, kamu merasa orang tua kamu pilih kasih atau lebih sayang sama kakak kamu, lebih mendukung pilihan kakak kamu, itu semuanya tidak benar. Kamu bisa melihat dengan pikiran terbuka, oh mungkin kenapa orang tua saya lebih suka saya dihukum, mungkin kedepannya orang tua saya sudah menyiapkan jenjang karir saya nanti di bidang apa, atau mungkin udah ada pekerjaan yang orang tua saya persiapkan untuk saya di kemudian hari. Jadi jangan hanya lihat dari sebelah mata saja, kamu harus pikir juga, oh saya senang nih orang tua saya peduli sama saya, orang tua saya memikirkan karir saya, memikirkan masa depan saya. Karena tidak semua orang bisa merasakan apa yang kamu rasakan, tidak semua orang memiliki privilege seperti yang kamu dapatkan dari orang tua kamu. Jadi ibu harap semoga dengan ibu memberikan teknik restructuring kognitif ini, kamu jadi lebih terbuka pikirannya, kamu jadi lebih positif untuk menerima masukan, kritik, dan saran dari orang tua kamu, dari wali kelas, atau bahkan dari ibu sendiri. Nah, jadi ibu juga berharap hubungan kamu dengan orang tua kamu tidak akan jadi berantakan ya, nah maksudnya jadi lebih baik ke depannya, dan tidak ada selisih paham lah antara kamu juga dengan orang tua kamu. Jadi ibu harap habis ini kamu pulang dulu ke rumah, kamu bicara dengan orang tua kamu. Nanti minggu depan atau lusa kamu boleh datang lagi ke ibu, kita bisa berbicara lagi tentang perkembangan kamu, apa ada perkembangan dari orang tua kamu, atau mungkin orang tua kamu tetap dengan pendiriannya. Nanti ibu bisa membantu kamu berbicara dengan orang tua kamu, seperti itu. Nah Ya Bu, saya rasa saya udah paham tadi apa aja yang udah Ibu katakan, dan ya nanti saya akan coba untuk berbicara kepada kedua orang tua saya untuk bisa lebih terbuka lagi. Semoga nanti mereka juga bisa memahami saya, dan ya Bu nanti mungkin nanti kalau ada perkembangan nanti saya akan ketemu lagi sama Ibu untuk bisa melanjutkan konseling ini lagi. Itu aja sih Bu, mungkin saya rasa saya juga udah paham gitu, dan saya rasa juga sudah cukup untuk konseling saya hari ini sama Ibu. berarti kita sudahi saja ya nah pertemuan kita hari ini. Ibu harap minggu depan
saat kita ketemu lagi sudah ada perkembangan dari masalah kamu sudah menemukan solusinya dan kamu sudah menemukan jalan tengah antara orang tua kamu dengan kamu. Ya, misalkan Bu. Terima kasih sebelumnya Bu. Ya baik, nah sama-sama.